Halo kawan UBD, kembali lagi di Ngobar UBD, ngoding bareng Lab Komputer UBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kembali lagi nih kawan UBD di Ngobar UBD episode kedua. Nah, di sini kami akan membahas tentang bagaimana cara membuat file HTML. Nah, pembahasannya itu adalah membuat dokumen HTML dan struktur dasar HTML. Membuat dokumen HTML. Nah, ini adalah contoh dari file HTML. Nah, ada tips nih kawan UBD. Buat kamu yang menggunakan Notepad di Windows, simpanlah nama filenya dengan menggunakan tanda petik, yaitu dengan petik 2, lalu isi dengan nama file yang ingin kawan UBD buat. Sini contohnya ada hello world.html, lalu ditutup dengan petik 2 lagi agar ekstensinya menjadi .html, bukan .txt. Lalu nama file untuk HTML. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat nama file HTML. Yang pertama, ekstensi file HTML. Setiap file HTML harus berekstensi .html. Ada juga yang berekstensi XHTML untuk XHTML dan HTML saja. Jika tidak menggunakan ekstensi ini, maka ia tidak akan bisa dibaca oleh web browser. Lalu, nama khusus untuk homepage. Jika kamu ingin membuat halaman homepage, maka sebaiknya gunakan nama index.html, karena ia akan otomatis dibuka saat website dikunjungi. Yang ketiga, hindari penggunaan spasi. Nama file HTML biasanya akan tercantum pada URL, maka sebaiknya hindari menggunakan spasi pada nama file HTML, agar URL yang dibentuk menjadi lebih bagus. Spasi pada URL biasanya akan otomatis diubah menjadi %20. Nah, ini kawan UBD contohnya URL yang spasinya dirubah menjadi %20. Lalu selanjutnya itu struktur dasar HTML. Di sini saya mencoba membuat penjelasan sedikit tentang struktur dasar HTML. Struktur dasar kode HTML terdiri dari 3 bagian penting, yaitu bagian deklarasi, bagian head, dan bagian body. Nah, ini adalah contoh bagian deklarasi. Jadi, pada bagian deklarasi ini adalah tag deklarasi untuk menyatakan tipe dokumen dan versinya. Pada contoh di atas, kita menyatakan dokumen ini bertipe HTML dan versinya adalah HTML5. Lalu ada tag pembuka. Tag HTML wajib ada di setiap dokumen HTML. Pada tag ini, kita memberi atribut length sama dengan petik 2 en, lalu ditutup dengan petik 2 lagi, untuk menyatakan kalau konten dokumen HTML ini akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di dalam tag HTML ini terdapat 2 tag penting lagi, yakni tag head dan tag body. Setelah itu, barulah terakhir tag HTML ditutup dengan tag HTML itu tersendiri, tapi dengan menggunakan garis miring. Lalu ada bagian head. Pada bagian head ini adalah bagian dari kepala dari HTML, dimulai dari tag head dan ditutup dengan /tag head. Pada bagian head digunakan untuk menuliskan tag-tag yang akan dibaca oleh mesin, seperti tag meta untuk SEO, lalu ada tag title untuk judul, lalu tempat menulis kode CSS dan JavaScript, dan lain-lain. Lanjutnya ada bagian body. Bagian body adalah bagian yang akan ditampilkan pada web browser. Penulisannya dimulai dari tag body dan ditutup dengan /tag body. Saat ini kita baru mengisinya dengan tag p. Tag p adalah tag yang digunakan untuk membuat paragraf. Baik kawan UBD, sepertinya sudah cukup ya penjelasannya. Kita akan mulai saja. Yang pertama-tama itu yang kita perlu siapkan adalah aplikasi untuk membuat kode HTML dulu. Nah, di sini saya menggunakan text editor itu bernama Visual Studio Code. Nah, disclaimer dulu ya, bagi kawan UBD yang belum punya text editor Visual Studio Code ini bisa di-download dan diinstal pada PC komputer kawan UBD masing-masing. Nah, link downloadnya ada di bawah deskripsi ya. Oke, baik kita mulai saja. Pertama itu kita buka
Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Nah, kawan BD, seperti inilah tampilan awal dari text editor Visual Studio Code. Jika kita ingin membuat file baru, maka kita masuk ke menu file nih di atas ini. Kita klik, lalu klik lagi New File. Nah, ini adalah file kosong ya, yang belum kita isikan apa-apa. Di sini ada tertulis Select a Language to Get Started. Yang artinya apa? Jadi kita diminta untuk memilih bahasa untuk memulai menulis kode. Kita klik saja tulisan biru ini. Nah, sini tampil banyak ya. Ada berbagai macam bahasa yang bisa kita tuliskan di dalam Visual Studio Code ini. Kita pilih saja yang ini, HTML. Kita klik. Nah, dia akan berganti ya, logonya seperti ini. Kita bisa tuliskan di sini. Ya, jangan lupa yang paling penting itu pertama kita deklarasikan terlebih dahulu dengan, biasanya di matematika itu simbol seperti ini itu dibaca lebih kecil. Nah, kita pakai simbol ini, lalu tanda seru, kita tuliskan doctype, jangan lupa menggunakan huruf besar. Selanjutnya diisi dengan HTML. Nah, yang ini tulisannya huruf kecil. Nah, setelah itu di baris kedua kita masukkan tag HTML. Nah, setelah kita masukkan tag HTML, biasanya Visual Studio Code ini akan otomatis membuatkan tag penutup untuk HTML-nya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menutup tag HTML tersebut. Lalu kita isi lagi di dalam tag HTML ini tag yang bernama tag head. Nah, di dalam tag head ini tadi kita lihat contohnya itu ada yang namanya tag title. Nah, di dalam tag title ini kita bisa isikan untuk judul halaman web yang akan kita buat, yaitu belajar HTML. Nah, setelah kita tuliskan, di bawah tag head ini akan kita isikan lagi yang namanya tag body. Nah, di dalam tag body ini kita bisa isikan berbagai macam tag-tag lain untuk mengisi halaman web kita agar tidak kosong. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya tadi saya menggunakan tag yang bernama tag p. Nah, tag p ini apa? Tag p ini digunakan untuk membuat paragraf. Contohnya seperti ini. Nah, setelah kita sudah selesai mengisikan atau menuliskan kode di Visual Studio Code, jangan lupa kita simpan. Cara menyimpannya itu dengan klik File, lalu pilih Save. Nah, di sini dia akan menampilkan kotak seperti ini. Kita diminta untuk mengisikan nama dan memilih lokasi tempat kita menyimpan. Sini saya akan menuliskan namanya, nama filenya. Saya gunakan huruf kecil semua ya, kawan BD. Ingat, di nama file ini kita tidak boleh menggunakan karakter spasi, karena otomatis di saat kita buka di browser itu ya akan diganti menjadi %20. Jadi kita ganti dengan underscore. Jangan lupa terakhirnya dituliskan ekstensinya .html. Lalu kita simpan. Saya menyimpannya di desktop, save. Ini boleh kita minimize. Nah, kita lihat. Nah, di sini udah tampil ya. Filenya sudah sudah terbentuk. Kita klik 2 kali. Nah, dia akan membuka filenya. Ini adalah judul HTML yang kita buat tadi. Nah, ini judulnya belajar HTML episode 2. Nah, dia akan masuk ke sini.
Lalu ini adalah isi dari tag P yang kita buat. Nah, ini adalah tag P-nya. Nah, kawan UBD, kurang lebih seperti inilah cara membuat file HTML. Bagaimana? Mudah bukan? Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan yang kurang berkenan di hati kawan UBD. Jika menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe di channel UBD ini. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, Universitas Budi Dharma telah membuka pembukaan gelombang 3 untuk pendaftaran mahasiswa baru. Periode dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftar di Universitas Budi Dharma. Atau teman-teman bisa klik di link pmb.ubd.ac.id. Kita tunggu ya. Dadah!